Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan rutinitas Anda hari ini? Berjalan lancar? Mudah-mudahan ya. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Tanah Wingit 1994. Melalui adu penalti, Brasil berhasil memboyong gelar juara dalam turnamen paling bergengsi, Piala Dunia Amerika Serikat 1994. Sebuah pertandingan sengit menghadapi Italia yang juga memiliki sejarah juara. Saat itu seluruh warga kampung yang menonton di pos ronda riuh merayakan kemenangan Brasil di Piala Dunia tersebut. "Mukti, pulang sekarang ya." Ibu menghampiriku dari rumah dan berteriak memintaku untuk pulang. "Iya bu," aku balas menjawabnya. "Biarin aja dulu Lastri. Senang-senang sebentar kan gak ada salahnya. Paling Mukti jadi bisa ngelupain kejadian minggu lalu," ucap Pak Romat, salah satu warga di kampung ini. "Kalau waktunya banyak gak apa-apa Pak Romat. Besok kami udah harus berangkat," balas ibu. "Wah, cepet juga ya. Ya sudah, hati-hati. Kalau sempat main-main ke kampung sini lagi ya," ujar Pak Romat sambil mengacak-acak rambutku. "Iya Pak. Teman-teman, pamit dulu ya," teriakku. "Ya, kalau sempat mampir," balas mereka singkat. Aku pun meninggalkan pos ronda dan pulang ke rumah kami yang terletak di pinggir Kali Cibubur. Rumah ini sudah kami tempati semenjak aku belum lahir hingga akhirnya aku lulus SMP. Sebuah rumah ala kadarnya yang bapak bangun di bantaran kali yang sangat besar ini. "Kita benar harus pindah bu?" tanyaku. "Iya nak, ibu kan udah cerita. Setelah bapak meninggal kemarin, banyak penagih hutang yang terus datang ke rumah. Bahkan sampai ngancam mau nyelakain kamu dan Gendis, adikmu," jawab ibu. "Bapak meninggal 2 minggu yang lalu. Setelahnya kami kaget, ada banyak penagih hutang yang menagih ke rumah. Mereka bilang bapak berhutang pada mereka, tak hanya satu, tapi banyak. Jujur kami tidak pernah tahu kalau bapak berhutang. Tapi ibu sempat curiga setelah seorang temannya mengatakan sedang marak modus preman menagih utang pada anggota keluarga yang telah meninggal, padahal belum tentu mereka berhutang. Tapi 1 orang perempuan dan 2 anak kecil yang miskin bisa berbuat apa melawan mereka? Terus kita kemana bu?" "Kita tinggal di Jawa. Ada rumah peninggalan eyangmu di sana. Tidak ada yang akan mengusik kita selama kita di sana," ucap ibu. Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya. Dulu eyang memiliki banyak tanah dan kebun, namun semua sudah dijual dan diwariskan ke anak-anaknya termasuk ibu. Tapi ada 1 rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara ibu pun tidak ada yang mau menempati karena rumah itu cukup berjarak dari desa dan tidak jauh berbatasan dengan hutan. "Beruntung ada yang mau membeli rumah ini. Uangnya bisa kita pakai untuk renovasi dan modal hidup di sana," tambah ibu. "Iya bu, padahal cuma rumah begini saja ya," balasku. Rumah kami memang bangunan liar di bantaran kali, tapi bapak dan ibu sudah membangunnya setengah tembok hingga cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung ini tidak berizin, namun kami semua merasa aman karena ada yang sudah tinggal di tempat ini lebih dari 20 tahun dengan tenang. Sebuah angkutan umum sudah datang sejak tadi pagi. Ini adalah angkutan yang akan kami gunakan untuk pindah ke Jawa. Kami tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual dan sisanya diberikan ke pemilik rumah yang baru. Hanya sedikit yang kami bawa menggunakan angkutan umum bercat biru itu yang akan mengantar kami ke rumah baru kami. "Sudah masuk semua?" tanya Bang Jaki, supir yang akan mengantar kami. "Sudah Bang Jaki, tinggal orangnya. Kata ibu ngopi dulu aja, ada gorengan juga," balasku. Bang Jaki pun masuk ke rumah sambil menikmati kopi dan gorengan yang dibuatkan oleh ibu. Sementara itu, ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil
Mukti. Sebelum menyusul ke rumah, tiba-tiba seorang temanku memanggil dari jauh. Andri? Tanyaku sembari menghampirinya. Ini kamu bawa ya? Ucap Andri. Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang ia berikan padaku. Apaan nih? Bawa aja, aku dapat mimpi gak enak semalam, ucapnya. Andri menceritakan bahwa ia melihat aku dan keluargaku diincar sesuatu yang jahat. Ia memang dianggap anak yang cukup aneh di kampung. Warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka. Tapi sepertinya ia berniat baik, jadi tidak mungkin aku meledeknya. Oke, makasih Andri, balasku. Hati-hati ya, sama jagain adikmu Gendis, ucapnya sembari berlari meninggalkanku. Aku menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. Bu, masih jauh? Tanya Gendis yang sudah merasa tidak nyaman di perjalanan. Masih setengah perjalanan lagi nak, tidur lagi aja, jawab ibu. Ini memang pertama kalinya Gendis melalui perjalanan sejauh ini. Sebenarnya aku khawatir akan sekolahnya di desa. Seharusnya sebentar lagi ia sudah masuk SD, tapi aku hanya bisa percaya pada pertimbangan ibu. Menjelang maghrib, kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali. Sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa. Ini rumah yang cukup besar. Semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat berumur. Ada sebuah pohon besar di depan rumah, namun pohon itu sudah kering dan tidak lagi berdaun. Saat mobil Bang Jaki terparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera menghampiri kami. Seorang pria kurus yang sedikit lebih tua dari ibu. Pak Ngadimin, sambut ibu. Lastri, gimana perjalanannya? Lumayan pak, pas lagi panas-panasnya, jawab ibu. Rumahnya sudah saya bersihkan, tapi ya seadanya. Lebih baik malam ini istirahat di rumah saya saja, besok baru beres-beres, ucap Pak Ngadimin. Alah pak, saya sudah ngerepotin minta dibersihkan, malah ngerepotin nginep lagi, balas ibu. Ibu menolak untuk mampir ke rumah Pak Ngadimin dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang di mobil. Bang Jaki dan Pak Ngadimin pun membantu kami, sementara ibu menyalakan lampu teplok yang sudah tersedia di tembok rumah. Belum ada listrik bu, tanyaku. Sudah, tapi masih harus lapor PLN dulu, biar dipasang lagi. Paling seminggu sudah nyala, balas ibu. Bang Jaki yang sedari tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali berhenti melangkah dan menelan ludah. Bang Jaki, nginep dulu aja. Pagi baru pulang, ada kamar kosong kok, ucap ibu. Enggak, saya langsung saja habis ini, mau mampir dulu, ucapnya dengan canggung. Ia terlihat begitu waspada dengan rumah ini. Mbak Lasri, benar yakin mau tinggal di sini? Tanya Bang Jaki. Iyalah mas, sekarang cuma rumah ini yang bisa kami tinggali, balas ibu. Setelah membantu kami, Bang Jaki segera pamit. Padahal hari sudah larut malam. Pak Ngadimin pun mengantarkan kami makanan kecil dan minuman panas untuk kami dan buru-buru meninggalkan kami. Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibu. Rumah kayu dengan lampu remang-remang merupakan pemandangan yang cukup asing untukku. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya. Tok tok tok. Ada suara dari luar. Tok tok. Setauku rumah kami cukup jauh dari warga lain. Aku malas mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar. Tapi suara itu mendekat ke jendela. Aku menoleh ke jendela. Sekelebat terlihat seorang nenek melintas di depan jendela rumah. Nenek itu berambut putih terurai berantakan dengan kebaya putih yang lusuh. Ia tertawa dengan mulutnya yang memerah. Sontak bulu kuduku berdiri, tubuhku merinding. Aku tidak berani berjalan keluar jendela untuk memastikan dan memilih untuk menghampiri ibu. Bu, ibu, teriakku. Aku mencari ibu di kamar, namun di kamar hanya ada Gendis yang tertidur. Kenapa Mukti?
teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur. Aku pun berlari menuju dapur menghampiri ibu. "Ada nenek-nenek, Bu. Serem di luar jendela," ucapku. "Nenek-nenek malam-malam gini. Jangan ngarang kamu. Kalau capek tidur duluan aja." Balas ibu yang sedang membersihkan kompor tungku yang mungkin akan ia gunakan untuk masak besok. "Iya, Mas Mukti. Tidur duluan saja, nanti Gendis nyusul." Tambah Gendis yang tengah meminum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibu. Tunggu. "Gendis, kamu di sini?" tanyaku bingung. Tidak, mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas Gendis tertidur di kamar. "Iya, minum susu dulu. Habis ini mau tidur, disuruh ibu," balasnya. Aku menelan ludah sembari menoleh ke kamar tempat aku melihat Gendis tertidur tadi. Aku bantuin ibu aja deh," ucapku yang sedikit ragu untuk kembali ke ruang depan lagi, apalagi di kamar. Karena kamar yang lain masih berantakan, malam itu kami tidur dalam satu kamar. Tapi walaupun lelah, malam itu aku sulit untuk tertidur saat mengingat kejadian tadi. Memang aneh, tapi aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah. Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan bila kita melihat hal-hal aneh di tempat baru. Sayangnya, lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang kutinggali. "Kamu kok berani tinggal di rumah itu?" Wisnu namanya. Dia teman yang baru ku kenal beberapa hari ini. "Emangnya kenapa? Angker?" tanyaku. Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku. "Ini tak ceritain, biar kamu hati-hati. Tapi jangan bilang aku yang cerita," balas Wisnu. Aku semakin penasaran saat ia mengatakan hal itu. "Memangnya ada hal apa di rumah yang kutinggali? Kamu pasti sudah tahu kalau rumah itu lama gak ditinggalin kan? Tahu gak, kami nyebut rumah itu dengan sebutan apa?" Aku menggeleng. "Rumah demit," ucap Wisnu. Dia bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan, dilarang untuk mendekat ke rumah ini. Banyak isu mengerikan yang ia dengar. Dulu pernah ada yang lewat rumahmu itu dan nemuin mayat terbaring di pekarangan. Mayatnya sudah membiru, tapi matanya melotot. Dia manggil orang kampung untuk evakuasi, tapi pas balik ke sana, mayatnya udah gak ada, ucap Wisnu. Aku cukup merinding mendengar ceritanya. Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran. Aku penasaran apa ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelum memutuskan untuk pindah. Menjelang maghrib pun aku bergegas untuk pulang. Di kampung ini, setelah azan berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi. Jarang sekali ada yang keluar rumah. Untungnya ibu sudah menyalakan lampu luar. Setidaknya setelah listrik menyala, rumah ini tidak terasa menyuramkan seperti awal kami datang. Jangan di atas. Aku gak bisa nangkep kamu. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara Gendis yang berbicara dengan seseorang. Aku pun menghampirinya ke kamar dan menyaksikannya sedang menatap ke sudut langit-langit rumah. "Gendis, kamu bicara sama siapa?" tanyaku. Gendis pun menoleh ke arahku. Ia pun menggeleng menjawab pertanyaanku. "Tadi Mas Mukti dengar kamu ngomong sama orang," tanyaku lagi. Gendis menggeleng sekali lagi dan berlari keluar melewatiku menuju ke arah ibu di dapur. Aku pun memperhatikan sekeliling kamar dan tidak melihat ada siapapun di kamar itu. Mau mandi dulu atau makan dulu? Tawar ibu yang sudah selesai mempersiapkan makan malam kami. "Makan dulu aja mas," ajak Gendis. "Oke," jawabku singkat. Aku dan Gendis makan berdua, sementara ibu menemani kami sembari mengupas bawang merah untuk dimasak besok. "Gendis, tadi kamu ngomong sama siapa sih? Jangan bohong," tanya aku di depan ibu, berharap ibu bisa mengetahui apa yang kudengar. "Nggak ngomong sama siapa-siapa," balasnya. Tapi ia menjawab sembari makan tanpa menoleh ke arahku.
Aku tahu ia berbohong. Jangan bohong, ucapku dengan santai. Tapi sepertinya Gendis kesal karena aku menekannya. Ya udah, kalau Mas Mukti mau tahu, ntar juga ketemu. Jawabnya sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku. Aku mengernyitkan dahi tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Aku pun menceritakan pada ibu tentang kejadian tadi. Tapi ibu menganggap bahwa Gendis sedang asik bermain dengan imajinasinya. Mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman hayalannya, jawab ibu dengan tenang. Malam ini aku sudah tidur di kamarku sendiri, sedangkan Gendis tidur bersama ibu. Ini adalah salah satu hal baik dari pindah rumah. Aku bisa punya kamar sendiri di sini. Radio tape adalah satu-satunya hiburanku di tempat ini. Pilihanku kali ini jatuh pada kaset Bass Jam untuk menemaniku sampai waktunya tidur. Mungkin aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Aku bernyanyi di depan mengikuti nada di lagu itu, sembari bergaya layaknya vokalis band. Mungkin sedikit kekanak-kanakan, tapi ini cukup seru. Apalagi aku tidak bisa berharap menonton televisi bersama di pos ronda seperti dulu. Di desa ini jarang yang memiliki televisi, kalaupun ada masih hitam putih. Hihi. Nyanyianku terhenti oleh suara tawa yang tiba-tiba terdengar. Gendis? Bukan. Suara tawanya berbeda dengan Gendis. Merasa mulai tidak nyaman, aku pun mengecilkan radioku dan pergi ke kasur. Sepertinya aku harus tidur cepat malam ini. Ceklek. Aku terbangun saat satu sisi karet pita sudah selesai diputar dan radio tapeku mati dengan sendirinya. Aku mengembalikan kaset itu ke dalam tempatnya dan ingin segera kembali tidur. Tapi aku mendengar ada suara dari sudut langit-langit yang saat ini berada di kamarku. Saat aku hendak kembali tidur, mataku melihat sesuatu dari arah itu dan rasa takutku kembali datang. Benar saja, di sudut itu terlihat seorang anak laki-laki berwajah pucat memandangiku dengan terbalik. Aku tidak bisa melihat kakinya. Yang terlihat hanya tubuhnya dari kepala hingga ke pinggang, menembus langit-langit. Seketika aku keringat dingin. Aku meremas selimutku tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan saat makhluk itu menyadari aku sedang memandangnya, ia tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang hitam. Ibu, teriakku. Sayangnya tidak ada reaksi dari ibu. Dengan kaki yang lemas aku keluar dan ke kamar ibu untuk membangunkannya. Setan bu. Aku membangunkan ibu. Setan, jangan ngawur kamu, bantah ibu yang sedikit kesal karena aku bangunkan. Aku pun menarik ibu ke kamar dan menunjukkan ke arah langit-langit kamar. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Aku berusaha meyakinkan ibu, tapi ia malah menganggapku hanya mimpi buruk. Aku tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk tidur di kamar ibu bersama dengan Gendis lagi. Apa kejadian seperti itu sering terjadi? Tidak juga. Semenjak anak kecil di langit-langit rumah itu tidak ada lagi hal aneh yang aku lihat dalam beberapa hari. Hanya pada Wisnulah aku bisa bercerita tentang kemunculan makhluk-makhluk itu. Ibu sudah pasti tidak percaya. Sedangkan bila aku cerita pada Gendis, dia akan ketakutan dan semakin merepotkanku. Kamu temenin aku nginep lah di rumah, ajakku pada Wisnu. Nggak mau, aku sudah hidup tenang. Kenapa harus nemenin kamu di sana? Ntar ada yang ngikut lagi, tolak Wisnu. Sekali-kali nggak apa-apa kan? Mending kamu yang nginep di rumahku, lebih aman, balasnya. Itu nggak nyelesain masalah, balasku lagi. Sesekali mungkin aku harus mengajak seseorang untuk menginap agar ada saksi lain selain aku yang melihat sosok gaib itu. Mungkin dengan itu ibu akan percaya, tapi ternyata aku tidak perlu melakukan hal itu. Suatu ketika, ibu sedang membantu salah satu tetangga kami yang sedang panen kacang di kebunnya. Aku menunggu ibu sembari menjaga Gendis sambil bermain di halaman rumah ibu itu. Ibu baru selesai saat maghrib, dan kami pulang saat matahari baru saja terbenam.
Seperti biasa, jalanan sudah sepi dan arah ke rumah kami cukup gelap dan menyeramkan. Gendis pun sampai minta ku gendong karena takut. Dari rumah terakhir di desa, setidaknya kami harus berjalan beberapa ratus meter untuk sampai ke rumah. Seharusnya beberapa menit lagi kami sampai dan bisa segera beristirahat. Tapi saat rumah kami sudah terlihat, tiba-tiba ibu terhenti. "Kenapa berhenti, Bu?" tanyaku. Wajah ibu terlihat aneh. Ia memandang rumah dengan gemetar. Aku pun menoleh ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Pocong. Di halaman kami berdiri pocong-pocong dengan kain kafan lusuh yang menggeliat dengan mengerikan. Tidak hanya di halaman, bahkan di atap rumah kami pun ada beberapa pocong yang terbaring dan duduk berserakan. Aku menggenggam erat tangan ibu dan menariknya, mengajaknya untuk memutar balik. Tidak mungkin kami pulang ke rumah di mana terdapat pocong sebanyak itu. "Gendis takut, Bu." Tangis Gendis yang ternyata juga melihat sosok itu. "Ke rumah Pak Ngadimin, kita ke sana dulu, Le." Perintah ibu yang segera mengajak kami pergi secepatnya. Pak Ngadimin heran dengan kedatangan kami sekeluarga di malam hari. Apalagi ia melihat wajah kami pucat dengan tubuh yang gemetar. "Sudah, duduk dulu, biar dibikinin teh panas," ucap Pak Ngadimin yang langsung memerintahkan istrinya membuatkan teh panas untuk kami. Tidak ada satupun dari kami yang mampu bicara sampai istri Pak Ngadimin datang dan memberikan kami minum. "Pocong, Pak Ngadimin. Pas kami mau pulang, dari jauh kami melihat rumah kami dipenuhi pocong, Pak," ucapku sambil gemetar. "Astagfirullahaladzim, benar, Bu?" tanya Pak Ngadimin pada ibu. Ibu hanya mengangguk sembari masih menggenggam gelas hangatnya. "Mbak Lastri masih bersikukuh ingin tinggal di sana?" tanya Pak Ngadimin. "Habis, kami mau tinggal di mana lagi, Pak? Buat makan saja saya masih khawatir," balas ibu. "Tapi rumah itu dibangun atas tanah yang tidak baik, Mbak Lastri. Kamu kan tahu sendiri. Bahkan sebelum kalian tinggal di sana, kami warga desa jarang sekali ada yang mau mendekat ke sana di malam hari," ucap Pak Ngadimin. Aku baru mendengar soal ini. Berarti sebenarnya ibu sudah tahu bahwa rumah yang kami tinggali memang bermasalah. "Bu, Gendis nggak mau ke rumah," rengek Gendis. Malam itu Pak Ngadimin mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Besoknya ia mengantar kami kembali ke rumah bersama seorang yang ia panggil dengan nama Mbah Sartiman, pria yang sudah cukup berumur dan rambutnya sudah memutih. Mbah Sartiman adalah seseorang yang dianggap mengerti soal hal seperti ini. Ia juga sering membantu warga yang bermasalah dengan kesurupan atau penyakit aneh. "Mbak Lastri benar-benar melihat pocong-pocong itu di sini?" tanya Mbah Sartiman saat mencapai halaman rumah kami. "Iya, Mbah, anak-anak saya juga lihat," balas ibu. Mbah Sartiman memejamkan matanya sebentar. Setelahnya ia menghela nafas dan menggeleng. "Kalau bisa sebaiknya ibu pindah saja," ucap Mbah Sartiman. "Jangan, Pak, saya belum punya tempat tinggal lain. Tolong pocong-pocong itu diusir saja, dan rumah saya dibersihkan dari makhluk-makhluk itu," pinta ibu. Mbah Sartiman menggeleng menolak ucapan ibu. "Tidak bisa, Mbak Lastri. Rumah ini adalah rumah mereka. Jasad mereka terkubur di bawah tanah ini," jelas Mbah Sartiman. Dek. Mendengar penjelasan itu seketika bulu kuduku berdiri. Berarti selama ini kami tinggal di tanah kuburan. Ini tanah wingit, Mbak Lastri. Tidak pantas untuk dijadikan rumah tinggal, tambah Pak Ngadimin. Ibu hanya merenung dengan sedih. Jelas keadaan ini membuat ibu semakin tertekan. "Kalau saya tetap memaksa tinggal di rumah ini, resikonya apa, Mbah?" tanya ibu. Mbah Sartiman menggeleng melihat keteguhan ibu. Di satu sisi, aku melihat Mbah Sartiman menaruh simpati dengan keadaan kami. "Kalau kalian memaksa tinggal di sini, kalian harus pergi di waktu-waktu yang saya berikan. Sosok pocong-pocong itu akan muncul di hari dan weton itu. Tapi bila ada jalan untuk tinggal di tempat lain, saya tetap menyarankan kalian pindah.
ucap Mbak Sartiman. Jumat Kliwon Sabtu Pahing, pada 2 hari itu kami harus menjauh dari rumah. Menurut Mbak Sartiman, sosok-sosok itu akan muncul pada hari-hari itu. Pak Ngadiman yang kasihan dengan ibu pun mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya pada hari-hari itu. Benar ucapan Mbak Sartiman, pada Jumat Kliwon kami pasti melihat sosok pocong itu. Kami juga mengajak Pak Ngadimin untuk memastikannya, dan ia pun percaya. Menurutnya jarang ada warga yang keluar malam, apalagi pada hari-hari tersebut. Mungkin itu yang membuat warga desa tidak mengetahui penampakan ini. Dengan mengikuti aturan dari Mbah Sartiman, kami pun bisa bertahan hidup di rumah itu selama berbulan-bulan. Setiap menjelang Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing, kami selalu bersiap-siap berkemas dan menumpang di rumah Pak Ngadimin. Mungkin cerita mengenai pocong yang mengelilingi rumahku sudah cukup mengerikan bagi kalian. Tapi percayalah, ada hal yang lebih mengerikan tersembunyi di tanah ini. Aku tidak pernah menyangka bisa bertahan cukup lama di rumah ini. Padahal, hampir setiap tetangga yang ngobrol dengan kami selalu bertanya, "Kok kalian betah tinggal di rumah itu?" Betah? Kalau bukan karena keadaan yang memaksa, mungkin kami sudah pergi sejauh mungkin dari rumah itu, atau bahkan dari desa ini. Tahun pertama di tempat ini cukup berat. Untuk makan saja kami tidak punya banyak pilihan. Entah berapa jenis olahan singkong yang sudah dibuatkan ibu. Bila sedang tidak memegang uang, hanya singkong yang ibu tanam di pinggir hutanlah yang akan menjadi menu makanan kami. "Tiwul lagi, Bu?" tanya aku. "Bosen ya? Nanti coba ibu tanya Mbok Sarni. Ada sisa lauk atau enggak?" balas ibu. Walau aku sering mengeluh, tapi ibu tidak pernah memarahiku sama sekali. Sebaliknya ia selalu mencari cara agar kami bisa bertahan dari situasi ini. "Gak usah, Bu. Besok aku ikut Pak Ngadimin mancing aja. Siapa tahu dapat kan, lumayan," ucapku. "Ya udah, tapi jangan ngerepotin ya," balas ibu. Ada satu berkah yang kurasakan saat hidup di desa. Kami masih bisa bertahan hidup dari alam. Ada tanah untuk ditanam, ikan untuk dipancing. Bahkan kalau tidak malas, ada burung yang bisa dijala dari sawah-sawah yang hampir panen. Tapi aku tetap bertekad, suatu saat kami harus keluar dari situasi ini, terutama dari rumah ini. "Masih sering lihat yang aneh-aneh di rumah?" tanya Pak Ngadimin sambil menunggu umpannya termakan oleh ikan di sungai ini. "Masih, Pak. Tapi selama di dalam rumah, paling cuma sekelebat-sekelebat aja," kata ibu. "Yang penting gak keluar pas malam-malam aja," jawabku. "Yang penting kamu jagain ibumu dan Gendis ya, Mukti. Belum pernah Bapak melihat orang setegar ibumu itu," balasnya. "Pasti, Pak." Seperti biasa, aku pulang ke rumah saat langit masih terang. Entah mengapa aku merasa hari di desa ini lebih pendek daripada di kota. Dulu jam 8 malam, kami malah baru keluar untuk berkumpul di pos ronda. "Gendis, sudah mau malam, masuk," ucapku pada Gendis yang masih berada di teras rumah. "Iya," jawabnya. "Kalau iya langsung masuk dong, jangan bengong," balasku. "Nanti malam mau ada tamu," ucap Gendis sambil menatapku. "Tamu? Siapa?" tanya aku. Gendis tak menjawab dan malah segera berlari ke dalam rumah. Aku mengernyitkan dahiku. Apa tadi ada yang datang memberitahunya bahwa akan ada tamu? "Banyak banget ikannya. Ini kamu semua yang mancing?" tanya ibu. "Ya enggak, sebagian Pak Ngadimin. Tapi tadi dapat banyak, jadi aku dibawain agak banyakan," balasku. Lumayan, ibu mengolah ikan yang kubawa untuk bisa dimakan selama beberapa hari. Setidaknya selama beberapa hari kami terselamatkan dari olahan singkong lagi. Kami makan ditemani hujan yang mulai mengguyur desa. Ibu pun sudah siap dengan beberapa ember dan panci untuk diletakkan di titik kebocoran atap rumah. Suara tetesan air dari kebocoran rumah pun menjadi senandung yang menemani malam hari kami. Entah mengapa, tanpa disadari, kami bertiga merasa gelisah, seperti ada sebuah perasaan yang membuat kami tidak nyaman.
Bluar. Suara petir yang menyambar membuat suasana kami bertiga kaget dan semakin merasa aneh. Ibu pun mencoba merapatkan gorden agar cahaya kilat tidak terlalu mengagetkan kami. Tapi bukannya kembali, ibu hanya terdiam di depan jendela sembari melihat sesuatu di luar. "Ada apa, Bu?" tanyaku penasaran. Ibu tidak menjawab. Sebaliknya ia malah menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas. Khawatir dengan ibu, aku pun menghampirinya dan ikut melihat keluar. Saat itu setelah sekian lama, bulu kuduku berdiri. Sesuatu yang ada di halaman rumah membuatku merinding tidak karuan. Keranda mayat. Di bawah hujan yang cukup deras, tiba-tiba terlihat sebuah keranda mayat tergeletak begitu saja di halaman, bersama sesosok jenazah yang sudah dipocong. "Bu, itu..." tanyaku. "Jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan keluar," balas ibu yang segera merangkulku dan mengajakku menjauh dari jendela. Aku pun berinisiatif membawa radioku dari dalam kamar dan mendengarkannya bertiga di ruang depan. Tidak ada satupun dari kami yang mengajak masuk ke kamar. Satu sisi, kami takut dengan apa yang ada di luar. Di satu sisi kami juga khawatir akan terjadi sesuatu bila kami tidak mengawasinya. Aku berharap suara radio yang kusetel bisa sedikit menenangkan kami. Namun walau sudah mendengarkan beberapa lagu dan drama radio, tangan ibu masih terlihat gemetar. Sudah beberapa lama, mungkin saja keranda itu sudah menghilang dengan sendirinya seperti saat kemunculannya. Setidaknya itu yang kupikirkan. Aku pun mencoba melawan rasa takutku untuk kembali mengintip melalui jendela. Bila keranda itu sudah hilang, maka kami bisa masuk kamar dan tidur dengan nyenyak. "Coba Mukti lihat lagi, Bu," ucapku. "Hati-hati, Nak," balas ibu. Aku mendekat ke arah jendela dan menyibakan lagi gordennya. Dan sialnya, keranda dan jenazah itu masih ada di sana. Aku pun sedikit memperhatikan keranda itu dan sekitarnya, sembari mencari petunjuk siapa yang meletakkan benda itu di sana. Tapi tepat saat aku memperhatikan sosok jenazah yang ada di dalam keranda itu, tiba-tiba kepala pocong yang berada di dalamnya menoleh dan melotot ke arahku. Sontak aku pun terjatuh dan buru-buru kembali berdiri untuk merapatkan gorden jendelaku. "Kenapa, Le? Ada apa?" tanya ibu cemas. Enggak, Bu," balasku. "Kerandanya masih ada di sana?" tanyanya lagi. Aku mengangguk dan kembali duduk di dekat ibu sembari mengeraskan suara radio. "Keranda?" tanya Gendis penasaran. Enggak Gendis, kamu dengerin radio aja atau mainan lagi. Tapi jangan dekat-dekat ke jendela ya," balasku tak ingin Gendis khawatir. Perasaanku benar-benar cemas, seolah mendapat firasat akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Hujan pun semakin deras bersahutan dengan suara kilat yang menyambar. Saat itu aku dari kilatan cahaya, samar-samar aku melihat bayang manusia terpantul ke gorden jendela kami. Cek, cek, cek. Wajah ibu pucat, samar-samar terdengar suara langkah kaki yang menginjak tanah yang becek. Tak hanya satu, lambat laun suara itu terdengar semakin banyak. Saat hujan mulai mereda pun suara langkah kaki itu masih terdengar. Tok tok tok. Terdengar suara tongkat seseorang mengetuk lantai teras rumah kami. Seketika aku teringat kejadian saat hari pertama aku ada di rumah ini. Penampakan seorang nenek. Dan benar saja, bayangan seorang nenek yang bungkuk sedang membawa tongkat terpantul di gorden jendela. "Ojo ono sing metu yo, Le." Terdengar suara seorang nenek tepat saat bayangan itu berhenti di depan jendela. Aku merinding sejadi-jadinya, tapi entah mengapa aku merasa ibu dan Gendis tidak sadar akan hal itu. "Bu, ojo ono sing metu yo, Le, itu artinya apa?" tanyaku yang tidak mengerti arti ucapan itu. "Jangan ada yang keluar ya, Le." "Emangnya kenapa nanya begitu?" tanya ibu. "Ibu nggak dengar suara barusan?" "Tadi Mukti dengar suara ngomong begitu," jawabku. Ibu mengernyitkan dahinya dan menggeleng.
Ia pun mulai cemas terhadapku. "Gak ada suara apa-apa, Mukti. Iya kan, Gendis?" tanya ibu memastikan. "Gendis cuma dengar suara hujan sama radio, Bu," jawab Gendis. Aku pun mulai bingung, apa ada setan yang sengaja berniat memperingatkanku. Aku mengubur rasa penasaranku dan sama sekali tidak memikirkan untuk mengecek keluar. Lambat laun hujan semakin mereda. Yang terdengar hanyalah suara tetesan gerimis tanpa adanya kilat yang mengagetkan kami lagi. Aku melihat ke arah jam dinding dan mendapati bahwa waktu telah menunjukkan hampir jam 1 pagi. Gendis sudah tertidur dan ibu beranjak dari tempatnya untuk mengecek kembali ke jendela. Aku merasa harus ikut menemaninya. Saat gorden itu tersibak, aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Ada sekumpulan orang-orang dengan mengenakan baju Jawa dengan bawahan kain jari. Ada yang bertelanjang dada, dan ada yang mengenakan surjan atau kebaya yang sangat lusuh. Kulit mereka hitam dan bercampur dengan lumpur, dan mengerumuni keranda berisi jenazah itu. Wajah mereka mengerikan. Mereka seperti kesetanan merogoh sosok yang berada di dalam keranda itu dengan beringas. Aku ingin mencari tahu apa yang mereka lakukan. Tapi tanpa sadar, salah satu dari mereka menoleh ke arah kami. "Tutup, Bu!" teriakku dengan cepat. Aku teringat ucapan sosok nenek yang memperingatkanku tadi. Ibu segera menutup gorden dan kembali menjauh. Kami pun kembali ke dekat Gendis dengan jantung yang berdebar. Benar saja, terdengar langkah seseorang mendekat ke dalam rumah. Langkah kaki yang menginjak tanah becek berubah menjadi suara kaki yang menginjak lantai kayu. Aku pun segera mematikan radio dan mengajak mereka menjauh dari arah jendela. Samar-samar terlihat bayangan manusia dengan rambut yang panjang dan acak-acakan memperhatikan dari balik gorden. Ibu pun merangkulku dan Gendis, sementara aku terus memegangi baju ibu. Sosok itu celingak-celinguk seolah mencari keberadaan kami di dalam. Namun sosok itu segera kembali pergi. Aku sedikit lega, namun ibu masih tetap gemetar dengan apa yang terjadi. Tapi setelahnya, tanpa sadar kami tertidur di ruang depan bersama hujan yang mulai reda. Suara ayam berkokok menyadarkanku dari tidur. Seketika aku panik saat mengingat kejadian semalam. Ibu dan Gendis masih tertidur, tapi dari kisi-kisi jendela aku sudah melihat langit fajar yang mulai muncul, walau suasana masih gelap. Aku pun memberanikan diri mengintip dari jendela untuk memastikan apa yang terjadi dengan keranda yang ada di luar. Tapi keranda itu menghilang. "Bu, Ibu." Aku membangunkan ibu ingin menunjukkan hal ini. Ibu terbangun dengan panik, sama sepertiku saat mengingat kejadian semalam. "Kerandanya udah gak ada," ucapku. Ibu pun meletakkan Gendis yang tertidur di pangkuannya dan melihat keluar jendela. Ia terlihat menarik napas lega mengetahui keranda itu sudah menghilang dari halaman. Saat matahari mulai muncul, aku dan ibu pun membuka pintu dan mengecek keadaan sekitar. Benar, tidak ada tanda-tanda keranda itu masih ada di sini. Kami sempat berpikir, apakah semalam kami berhalusinasi? Masalahnya, di tempat kami berdiri, masih ada sisa-sisa telapak kaki manusia yang terciplak di tanah basah dan sisa lumpur di halaman teras kami. Tanah itu jahat. Percaya atau tidak, tanah itu terus mencari korban. Seorang pria bungkuk yang sudah sangat berumur menghadangku saat sedang menemani ibu di pasar. Ia menghampiriku saat sedang menunggu ibu dan Gendis yang sedang memilih sayuran. "Maksudnya apa, Kek?" tanyaku penasaran. "Maksudnya, nyawa kalian dalam bahaya. Pergi selagi kalian bisa," balasnya dengan raut wajah yang menunjukkan ketakutan. Ia pun segera meninggalkanku dan pergi meninggalkan pasar. Tanpa ia suruh pun, kami sudah ingin segera meninggalkan rumah mengerikan itu. Apalagi setelah kejadian keranda kemarin, aku benar-benar merasa ada sesuatu yang berbahaya dari tanah ini. Tapi saat ini kami masih tak berdaya dengan keadaan kami. Memang sudah menjadi tekadku saat sudah bekerja nanti.
Aku harus bisa membawa ibu dan Gendis pergi dari rumah itu. Bu, Gendis kapan didaftarkan SD? Tanya aku yang mulai khawatir akan pendidikan Gendis. Awal tahun ajaran berikutnya saja. Saat ini belum ada yang bisa mengantar jemput dan ngawasin dia, balas ibu. Memangnya nggak apa-apa, Bu? Tanya aku. Ya, mau gimana lagi? Setidaknya kasih ibu waktu 1 tahun dulu untuk menabung. Terpaksa Gendis yang harus mengalah, jawab ibu. Aku sudah mendapat sekolah yang jaraknya cukup jauh dengan berjalan kaki. Tapi terkadang aku mendapat tumpangan boncengan dari Kimin, teman kelas yang desanya bersebelahan dengan desaku. Tapi sayangnya Gendis tidak seberuntung aku. Tapi Gendis jangan sering ditinggal di rumah sendiri ya, Bu. Pintaku yang khawatir dengan adikku satu-satunya itu. Ibu pun tersenyum dan mengelus kepalaku. Bu, Mukti pulang. Aku pulang sekolah pukul 2 siang. Sekolah di sini pelajarannya tidak sepadat di kota. Sebenarnya aku sedikit senang saat mengetahui hal itu. Jangan pergi dulu, Gendis belum selesai. Dari jauh aku melihat Gendis sedang berbicara dengan seseorang. Tapi saat aku menatap ke arah ia memandang, sama sekali tidak ada siapa-siapa di sana. Kamu ngomong sama siapa, Gendis? Tanya aku. Gendis hanya menunjuk ke salah satu sisi rumah yang kupastikan tidak ada apa-apa di sana. Jangan bercanda, balasku. Gendis pun menatapku sebentar dan segera berlari ke kamarnya. Apa mungkin ucapanku ada yang menyinggungnya? Mungkin benar kata ibu, Gendis sedang menghayalkan seorang teman. Sepertinya aku kurang meluangkan waktuku untuk bermain dengannya. Main sama Mas Mukti aja yuk. Ajakku sembari merayu Gendis yang bermain sendirian di kamar. Asik, kita main dakon ya, ajak Gendis. Wah, kamu bisa main dakon. Siapa yang ngajarin? Ibu, tanya aku. Bukannya menjawab, Gendis malah menunjuk ke salah satu sisi rumah lagi, yang sekali lagi kupastikan tidak ada apa-apa di sana. Sudah, kita main saja, ucapku. Jujur aku mulai cemas dengan Gendis. Bu, memangnya Gendis sering bicara sendiri begitu ya, Bu? Tanyaku sembari membantu ibu mencabut dedaunan dari pohon singkong untuk disayur. Iya, namanya juga anak kecil. Memangnya kenapa? Tanya ibu. Enggak, Bu. Mukti khawatir. Soalnya waktu ditanya dia ngomong sama siapa, dia selalu menunjuk ke tempat yang gak ada siapa-siapanya, balasku. Ibu juga bingung. Semoga saja itu memang hayalannya sedang bermain. Tapi kalau memang ada sosok lain yang berkomunikasi dengan dia, doakan saja semoga bukan sosok yang jahat, balas ibu. Kalau ibu sudah berkata seperti itu, sepertinya aku juga tidak bisa berbuat banyak. Setelah kejadian-kejadian itu, beberapa kali aku memergoki Gendis sedang berbicara dengan seseorang. Aku pernah mengintip tanpa ia sadari, tapi tetap saja aku tidak melihat apapun. Gendis kalau bosen, ajak main Mas Mukti aja ya. Kalau Mas ada di rumah, pasti Mas temenin. Ucapku berusaha untuk semakin dekat dengan Gendis. Iya Mas, tapi kan enakan main sama yang anak-anak kayak Gendis juga, balasnya polos. Anak-anak? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja ia membayangkan sedang bermain dengan anak-anak seumurannya. Sudah cukup lama aku tidur terpisah dari ibu dan Gendis. Aku pun mulai terbiasa dengan hal-hal aneh seperti suara dari luar, angin yang tiba-tiba berhembus di kamar, hingga benda yang bergerak. Selama tidak ada yang menampakkan diri, sepertinya aku bisa untuk mengacuhkannya. Tapi malam ini berbeda. Di tengah tidurku, tiba-tiba aku terbangun dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang berat menindih tubuhku. Jelas saja rasa takutku kembali muncul. Apalagi aku pernah mendengar cerita tentang orang yang ketindihan makhluk halus. Aku pun mencoba mengatur nafas dan melawan rasa takutku. Perlahan aku mencoba membuka mata, dan kembali aku dikejutkan dengan apa yang kulihat. Sesuatu yang hitam dan cukup besar menindih tubuhku.
Aku memastikan bentuknya dan mendapati ada bagian tubuh luar yang menindih tubuhku. Tapi itu baru permulaan. Saat aku mengucek mataku dan berusaha melepaskan diri, aku menemukan salah satu ujung dari tubuh ular itu adalah seorang anak kecil. Sebentar aku mengingat anak kecil itu. Itu adalah sosok anak yang menampakkan diri saat awal-awal aku menempati kamar ini. Saat itu hanya menunjukkan setengah badannya saja, dan tidak kusangka setengah badannya adalah ular. Mengetahui itu aku tersadar, anak bertubuh ular itu melepaskan tubuhku dan keluar menembus pintu kamarku. Aku pun mulai merasa lega dan kembali mencoba menutup mataku, tapi perasaan aneh kembali terjadi. Belum sempat aku tertidur, aku merasa ada sesuatu yang menatapku dengan tajam. Aku pun membuka mata lagi dan mendapati anak bertubuh ular itu berada di hadapanku lagi. Tapi saat mengetahui aku tersadar lagi, ia pun pergi ke arah pintu lagi. Tunggu, apa dia ingin aku mengikutinya? Aku pun mencoba membuka pintu dan mendapati sosok anak bertubuh ular itu menantiku. Aku pun mencoba membuka pintu dan mendapati sosok anak bertubuh ular itu menantiku di arah ruang depan. Ia pun berjalan lagi menembus pintu depan. Sepertinya dugaanku benar, ia memintaku untuk mengikutinya. Tapi sepertinya aku tidak akan mengikutinya terlalu jauh. Tapi aku merasa ada yang aneh. Pintu depan tidak terkunci. Saat itu aku mulai cemas. Aku melangkah ke arah pintu dan membukanya sesuai dengan kemauan anak itu, dan mendapati ia terhenti di teras rumah. Ia seperti tidak bisa melangkah lebih dari itu. Tapi masalahnya bukan itu. Ada seorang anak kecil di halaman. Aku bisa memastikan dengan jelas bahwa itu adalah Gendis. "Gendis, ngapain kamu di luar? Ayo masuk." Teriakku panik saat melihat Gendis berdiri sendirian di halaman. Sayangnya ia hanya menatap ke arah hutan membelakangiku dan rumah kami. "Gendis!" Aku berteriak sekali lagi dan berlari ke arahnya. Tapi Gendis bertingkah aneh. Dia tertawa sedikit-sedikit dan kadang tersengal sembari memandang dengan mata melotot. Kulitnya memucat dan tawanya menyeringai mengerikan yang sama sekali tidak sama dengan tawa Gendis. "Gendis, kamu kenapa? Ayo masuk!" teriakku sembari menarik tangannya. Tapi Gendis dengan mudah melepaskan gandenganku dan bersikeras untuk tetap di tempatnya. Apa ini berarti Gendis kesurupan? Setelah beberapa kali gagal menyadarkannya ataupun membawanya, aku pun memutuskan untuk memanggil ibu di dalam untuk membantuku. Bu, bangun bu. Gendis kesurupan," teriakku. Ibu yang mendengar teriakanku pun terbangun dan panik saat mengetahui Gendis tidak ada di sebelahnya. "Di mana? Gendis gimana?" teriak ibu panik. "Di halaman bu," jawabku. Ibu pun segera berlari ke arah Gendis dengan wajah cemas. Tapi saat aku menyusulnya, aku mendengarkan suara aneh dari dalam kamar ibu. Suara itu dari dalam lemari. Grudak, grudak, grudak. Aku pun menghampiri lemari itu dan memastikan suara itu berasal dari dalamnya. Suara itu mengecil saat aku semakin mendekat. Anehnya, kali ini aku tidak mengalami perasaan takut. Aku pun membuka lemari itu dan melihat ke segala arah. Ada baju-baju kami bertiga dan beberapa barang. Tapi tanpa sadar, mataku terhenti di sebuah kantong. Sebuah kantong berisi benda yang diberikan oleh temanku Andri saat akan pindah ke tempat ini. Sebuah ukiran kayu berbentuk ular. "Hati-hati ya, sama jagain adikmu Gendis." Tiba-tiba aku teringat ucapan Andri setelah memberikan benda ini padaku. Aku pun mengeluarkannya dari kantong dan berlari ke arah halaman untuk menyusul ibu. Tepat saat aku melewati halaman, aku merasakan sesuatu melewatiku seperti ada angin yang berhembus. Ibu masih berusaha membawa Gendis ke dalam, tapi tenaganya terlalu kuat. Wajah Gendis malah terlihat menantang ke arah ibu. Tapi saat aku mendekat, Gendis berpindah menatapku, tapi kali ini dengan tatapan marah.
Kenapa kamu bisa keluar dari sana? Ucap Gendis dengan suara yang serak, yang sama sekali berbeda dengan suaranya. Aku pun menyadari benda yang aku ambil dari lemari dan membawanya kepada Gendis. Gendis, pegang ini ya, ucapku. Itu apa, Mukti? Tanya ibu bingung dengan apa yang kulakukan. Aku belum bisa menjawab pertanyaan ibu. Aku masih ingin melihat reaksi Gendis saat memegang benda ini. Kamu kok di sini? Ucap Gendis tiba-tiba sembari menatap ke arahku. Tunggu, bukan ke arahku, melainkan ke sesuatu di dekatku. Tiba-tiba tangan Gendis seperti tertarik atau digandeng oleh sesuatu. Ia mengarah ke arah rumah dengan langkah yang cukup cepat. Pelan-pelan, ucap Gendis. Aku dan ibu bertatapan dan mengenal bahwa itu adalah suara Gendis. Kami pun ikut menggandeng Gendis dan membawanya masuk ke dalam dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku dan ibu segera memeluk Gendis erat-erat saat mengetahui ia sudah sepenuhnya tersadar. Duk, kok bisa sampai kayak begitu, Duk? Tangis ibu pecah saat memeluk Gendis. Wajah Gendis masih terlihat bingung dan aku kembali mengambil ukiran kayu berbentuk ular dari tangan Gendis. Walau tertolong oleh benda ini, aku masih belum tahu apakah kelak benda ini dan sosok di baliknya akan berbahaya atau tidak. Terdengar suara pintu rumah dihantam dari luar. Kami bertiga kaget. Aku pun mencoba mengintipnya dari jendela, namun tidak menemukan apapun di luar sana. Gendis takut, Bu, ucap Gendis sembari menangis. Kami pun membawa Gendis ke dalam kamar dan mengambilkan air minum untuk menenangkannya. Malam itu aku tidur di kamar ibu, memastikan tidak ada yang mengganggu Gendis. Dalam awang-awangku aku berpikir, apa selama ini teman yang berbicara dengan Gendis adalah anak berbadan ular itu? Benda itu aku dapat dari Eyang. Sempat nyelamatin aku sekali waktu kecil. Jawab Andri yang kutelepon melalui wartel SLCC yang kudatangi di kota. Kok kamu gak bilang kalau benda ini jimat? Kok kamu gak bilang kalau benda ini jimat yang seperti itu? Protesku. Gak sempat, kan waktu itu kamu buru-buru. Tapi kalaupun aku bilang, apa kamu akan percaya? Apa kamu mau nerima benda itu? Balas Andri. Benar, kalau aku tahu ada setan yang berhubungan dengan jimat ini, mungkin aku tidak akan menerimanya. Terus gimana? Benda ini bahaya nggak? Tanya aku. Ya nggak tahu, balas Andri. Kok bisa nggak tahu? Aku pun bingung dan cukup kesal dengan jawaban Andri. Aku nggak mau bohong. Aku cuma bisa cerita kalau benda itu pernah nolongin aku waktu kecil. Tapi menurutku, kalau sekiranya kamu belum tahu cara menjaga adikmu, lebih baik benda itu kalian simpan dulu, ucap Andri. Ucapannya masuk akal. Mungkin aku akan menyimpan benda ini sebentar lagi sampai Gendis mulai bisa menjaga dirinya sendiri. Setidaknya, kini aku mulai mengenal siapa sosok yang sering bermain dengan Gendis. Udah yuk, main dakonya, main di luar aja, ajakku pada Gendis. Semenjak kejadian itu, aku mulai semakin banyak menghabiskan waktu bersamanya. Setidaknya bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di kesehariannya. Ayo, kita mau main apa? Tanya Gendis. Main engklek yuk, kamu bisa kan? Ajakku. Jangan main engklek, balas Gendis. Dia kan gak punya kaki. Tanah Wingit tidak menjadi semengerikan itu begitu saja. Ada kisah di balik berubahnya tanah itu menjadi wingit dan mengundang berbagai makhluk halus. Tapi demi mengetahui kenyataan itu, nyawalah yang menjadi taruhannya. Aku sedang menggali di salah satu sudut di dapur rumah kami. Entah mengapa aku melakukan ini, namun semua ini terasa begitu jelas. Sudut dapur ini adalah tempat yang jarang sekali kami perhatikan. Salah satu sisi yang tertutup oleh tumpukan kayu bakar dan perlengkapan dapur yang jarang terpakai. Aku terus menggali sampai cangkulku menyentuh sebuah papan. Kusingkirkan tanah di atas papan itu dan membukanya.
Nafasku menderu dengan cepat. Ada sebuah jasad yang sudah mengerikan di bawah papan itu. Matanya masih terbuka. Tubuhnya masih menunjukkan gerakan nafas. Tidak mungkin dia masih hidup. Kulitnya sudah terkelupas memamerkan dagingnya. Bahkan di bagian pipinya sudah terlihat tulangnya. Mayat itu terus bernafas semakin cepat dan menatap ke arahku. Jantungku berdegup semakin keras. Merasa ingin lari dari tempat ini, tapi makhluk itu mulai berusaha bergerak dan mendekatkan wajahnya padaku. "Ibu!" Aku berteriak. Seketika aku tersadar di kamar dengan tubuh yang penuh keringat. Mimpi, tapi mengapa rasanya begitu nyata? Tok tok tok. "Mukti, bangun, udah lewat maghrib." Terdengar suara ibu mengetuk pintu membangunkanku. Ia membuka pintu dan memastikan aku sudah terbangun. "Mandi dulu, masih ada air," perintah ibu. "Iya bu, sebentar," balasku singkat. Aku masih mencoba mengatur nafasku yang masih merasa takut dengan mimpi tadi. Semoga saja mimpi itu bukan pertanda buruk. Aku pun mengambil handuk dan menuju kamar mandi di belakang rumah. Langit sudah gelap dan perasaanku masih tidak enak. Aku pun memutuskan untuk mandi dengan cepat. Dengan sisa air yang sedikit, aku menyiram tubuhku dan membersihkan badanku. Entah mengapa aku merasa air yang kusiramkan begitu dingin. Aku pun menggigil tidak seperti biasanya. Padahal aku juga cukup sering mandi di jam seperti ini. Dok, dok, dok. Tiba-tiba perhatianku teralih kepada suara dari luar. Suaranya seperti suara dinding kayu yang dipukul-pukul. Aku mengintip dari celah pintu yang terbuat dari seng sederhana dan mencari asal suara itu. Dok, dok, dok. Suara itu terdengar lagi. Dari arah suaranya aku menduga suaranya berasal dari dapur. Aku mengira itu perbuatan ibu atau gendis dan menuntaskan mandiku. Dok, 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 dok. Tiba-tiba suara itu terdengar lebih keras dan lebih cepat. Kali ini aku mulai merasa aneh. Aku pun mulai mengintip ke arah dapur. Dan kali ini aku melihat asal suara itu. Pocong. Pocong itu melompat menabrakkan dirinya ke tembok dapur, bahkan membentur-benturkan kepalanya. Ia berusaha untuk masuk. Namun ada sesuatu yang menghalanginya. Aku menelan ludah melihat pemandangan mengerikan itu. Sialnya, seolah mengetahui ada yang mengawasinya, makhluk itu pun menoleh ke arahku dan menatapku dengan wajahnya yang sudah membusuk. Sontak aku pun mundur dari lubang pintu dengan rasa takut yang mulai menyelimuti tubuhku. Dari jauh aku mencoba mengawasi lubang pintu itu lagi, berharap makhluk itu tidak menyadariku. Dan kali ini makhluk itu sudah tidak ada. Aku pun mengeringkan tubuhku dan segera mengenakan pakaian. Tapi saat itu samar-samar aku mencium bau amis dari arah belakang. Aku tidak berani menoleh, seolah ada sosok yang begitu dekat berada di belakangku. Saat itu tidak ada lagi yang kupikirkan selain membuka pintu kamar mandi dan berlari secepat mungkin ke dalam rumah. "Kenapa, Le? Kok ngos-ngosan gitu?" tanya ibu. Aku hanya menggeleng dan buru-buru masuk ke kamar. Aku ingin bercerita, tapi ada gendis di sana. Aku tidak ingin membuatnya takut. Setelah tenang, aku baru mulai tersadar. Sisi tembok yang didatangi pocong itu di sebaliknya adalah sudut yang ada di mimpiku, di mana di mimpiku aku menemukan jasad mengerikan itu di sana. Dan benar, mimpi itu muncul berkali-kali di dalam tidurku. Suatu siang, aku menghampiri ibu di dapur. Ia tengah sibuk menyalakan kompor untuk memasak. Aku yang penasaran mencoba mencari-cari sesuatu di sudut yang ada di mimpiku itu. "Nyari apa, Le?" tanya ibu. "Enggak, Bu. Itu." Aku bingung menjawabnya, tapi aku tetap terus mencari di tempat yang jarang kami utak-atik itu. Tak butuh waktu lama, aku menemukan lembaran pohon pisang yang di atasnya terdapat kembang sesajen, beberapa rempah bekas dibakar, dan segenggam pasir. Dari kondisinya, benda ini sepertinya masih belum terlalu lama. "Ibu masang sesajen di sini?" tanyaku. Mendengar ucapanku, ibu yang sedang sibuk segera meletakkan kayu bakarnya.
dan menoleh ke arahku. "Sesajen? Ibu nggak pernah masang sesajen, Le," balas ibu. "Coba lihat deh, Bu," ucapku. Ibu pun menghampiriku. Ia juga terlihat kaget saat melihat ada sesajen di sana. Terlebih, wujudnya tidak seperti sesajen yang digunakan untuk ziarah atau untuk ruwatan. "Bukan ibu, Le. Masa ada orang yang masuk ke rumah kita?" tanya ibu. Setelah memastikan tidak ada yang tahu tentang benda itu, aku pun mulai menceritakan mimpi-mimpiku pada ibu. Menurutnya, mungkin sebuah kebetulan aku menemukan sesaji itu di tempat yang sama dengan di mimpi. Walau begitu, kami berdua sepakat memperhatikan tempat itu untuk memantau siapa yang memasukkan benda itu di rumah kami. Suatu ketika, tak jauh dari hari kami menemukan sesajen itu, ada kabar tentang warga desa yang kesurupan. Kami tidak sempat melihatnya, tapi saat aku dan ibu menanyakan kejadian itu, warga sempat menatap kami dengan aneh. "Nggak apa-apa, sudah ditangani kok sama Pak Sartiman," ucap warga tanpa menceritakan kepada kami lebih jauh. Kami merasa cukup aneh, tapi kami menganggap yang mereka lakukan adalah usaha untuk menutupi aib orang yang kesurupan itu. Sampai suatu ketika, saat sedang berada di pasar, aku melihat seseorang yang bertingkah cukup aneh. Ada seorang perempuan yang rambutnya berantakan. Ia hanya berdiri di tengah keramaian sembari terus menatap kami dengan muka yang celemotan dengan tanah. Beberapa kali ia menunjuk-nunjuk ke arah kami sembari tersenyum menyeringai dan mulut yang komat kamit. Awalnya aku tidak ingin menghiraukannya, tapi semakin lama suara orang itu semakin keras dan mengancam. Pergi dari rumah itu. Kalau tidak segera pergi, siap-siap aku bunuh," ucap orang itu. Perempuan itu mengulangnya berkali-kali hingga akhirnya orang-orang tahu bahwa perempuan itu kesurupan. Beberapa pria datang menghampirinya untuk memberi pertolongan, dan tukang ojek segera memanggil Pak Sartiman. Perempuan itu meronta-ronta, hingga 4 orang pria pun kesulitan membawanya ke pinggir. Aku dan ibu penasaran dengan ia yang terus mengawasi kami. "Pergi kamu, tanah itu bukan tempatmu," teriaknya lagi saat kami mendekat. Ternyata benar yang dimaksud orang itu adalah kami. Tapi aku heran, mengapa warga sekitar tidak heran dengan tingkah orang yang kesurupan itu. Setelah Pak Sartiman datang, ia pun segera menenangkan orang yang kesurupan itu dengan membacakan doa di samping telinganya. Perempuan itu tentu saja melawan, namun saat Pak Sartiman meletakkan tangannya di kepala perempuan itu, ia pun menjadi tenang dan kehilangan kesadaran. "Kalian sudah mendengar apa yang diucapkan setan itu?" tanya Pak Sartiman. "Iya, Pak. Apa benar mereka mengincar kami?" tanya ibu. Pak Sartiman pun meminta kami untuk tenang dan membicarakan ini di tempat lain. Setelah warga mengevakuasi perempuan itu dan mengembalikan ke keluarganya, Pak Sartiman mengajak kami ke kedai kopi di pasar untuk menjauh dari keramaian. "Kejadian ini sudah terjadi beberapa kali di desa," buka Pak Sartiman. "Kesurupan?" tanyaku. Pak Sartiman mengangguk dan menyeruput kopinya. Ia akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya orang-orang yang kesurupan itu meneriakan hal yang sama. Setan itu meminta warga desa mengusir orang yang tinggal di rumah yang kami tinggali. Warga desa sudah tahu, tapi mereka merasa tidak punya hak untuk mengusir kami. "Jelas, Pak. Kami kan nggak salah apa-apa. Kenapa sampai diusir?" Ibu membela diri. "Tenang dulu, Bu Lastri. Oleh karena itulah warga desa memilih diam. Tapi kalau memang sampai mengancam nyawa, saran saya lebih baik Ibu pindah," jelas Pak Sartiman. Mendengar ucapan itu, wajah ibu kembali merenung. Aku jelas mengerti perasaan ibu. Pak Sartiman tahu mengapa kami sampai diminta pergi oleh setan-setan itu, tanyaku. Sayangnya Pak Sartiman menggeleng. Ia harus mencari tahu lebih lanjut untuk mengetahui hal itu. "Sampaikan kepada warga, Pak. Mohon maaf, kami belum bisa pindah."
Jangankan untuk pindah, bahkan uang untuk makan beberapa hari ke depan saja saya masih cemas, balas ibu. Pak Sartiman mengerti, dan menurutnya warga juga harusnya mengerti. Tapi ia mengatakan, seandainya dirinya dan warga bisa mendapatkan solusi untuk tempat tinggal kami, mereka harap kami mau menurut dengan mereka. Ibu pun menjawab bahwa hal itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Nyatanya, tinggal di rumah itu juga bukan hal yang baik untuk kami. Sepanjang perjalanan ke rumah, aku tidak ingin bertanya banyak ke ibu. Aku yakin kejadian tadi sudah memberi cukup banyak tekanan padanya. Aku hanya mengajak Gendis bermain, sekaligus mencari tanaman-tanaman di pinggir jalan yang menarik perhatiannya. Sesampainya di rumah, aku penasaran dengan sesajen yang ada di dapur. Aku pun mengeceknya bersama ibu, dan menemukan sesajennya sudah diganti yang baru. Sekarang kami yakin memang ada orang lain yang masuk ke rumah kami. Sayangnya, beberapa kali kami mencoba mengawasi dan mencoba menjebak. Kami tidak menemukan siapapun memasuki rumah. Tapi anehnya, setiap beberapa hari, sesajen itu sudah berganti dengan yang baru. Akhirnya aku memutuskan untuk nekat dengan membuang sesajen itu di luar dan memendamnya di galian sampah. Sayangnya sepertinya itu bukanlah keputusan yang tepat. Malamnya sesuatu yang aneh terjadi. Suara aneh memecah keheningan malam yang tertahan sejak tadi. Aku dan ibu terbangun dengan suara yang lebih mirip seperti suara raung tangis hewan liar. Tidak ada sepatah kata pun bertukar antara aku dan ibu di sisa malam itu. Kami saling memberanikan diri dan mencari asal suara itu. Satu hal yang tidak kami sangka, akar suara itu berpangkal dari dapur, dari sudut tempat sesajen itu sebelumnya berada. Saat itu aku mulai merasa sudah melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada satupun dari kami yang berani mendekat, sementara suara itu juga enggan untuk berhenti. Yang terjadi, ibu hanya memintaku untuk tidur dalam satu kamar bersama dengan Gendis untuk saling menjaga. Kesal, sedih, atau marah, aku mendengar emosi dari suara yang terus membuatku merinding itu. Sulit untukku memejamkan mata. Hingga malam bertemu batasnya dan ayam berkokok menyambutnya. Barulah suara itu menghilang dan aku mampu tertidur. Walau kejadian semalam membuat aku dan ibu takut, tapi siang harinya kami sudah melupakannya begitu saja. Saat ini kami memang sudah sering merasakan dan melihat hal-hal aneh, walau hanya sekelebat. Jadi kejadian semalam hanya kami anggap sebagai salah satu kejadian serupa saja. Tapi malam setelahnya, terjadi hal yang tidak kami sangka. Saat itu kami sudah sampai di tidur lelap kami. Menjelang tengah malam tidurku terganggu dengan suara-suara dari berbagai sisi rumah. Aku semakin curiga dengan bayang-bayang yang melintas dari balik jendela. Aku ingin menyalakan lampu, tapi aku ragu dan memilih untuk menghampiri ibu dan Gendis di kamarnya. Tapi tanpa kusangka, ibu sudah memeluk Gendis di bawah kasur, sembari memberi isyarat padaku agar tidak berisik. Aku pun menghampiri ibu dan duduk di bawah bersama dengan ibu. Aku tahu ia bersembunyi dari sesuatu. Orang-orang itu benar-benar mau mencari masalah. Matiin aja. Terdengar suara serak seseorang dari luar jendela kamar ibu. Orang itu tidak sendiri. Ada beberapa langkah kaki yang mengelilingi tempat ini bersamanya. Sudah aku kirim pocong, setan hutan, orangnya tetap tidak pergi. Bisa gawat kalau balung mayit ini sampai kenapa-kenapa, ucap seseorang yang lain. Pocong, demit alas, balung mayit. Siapa mereka ini? Dukun. Aku semakin penasaran dan mencoba mengintip dari selat jendela. Ada 3 orang, 2 orang pria berpakaian hitam dengan ikat kepala. Yang satu wajahnya terlihat sudah berkeriput dengan matanya yang bengis. Ada sebuah golok di tangannya, seolah sudah bersiap untuk membunuh seseorang. Seorang lagi tinggi bongsor berambut panjang, namun wajahnya juga sudah berkeriput. Sedangkan seorang lagi, seorang perempuan berpakaian kebaya sederhana, yang berdiri sembari menunduk di belakang mereka. Sepertinya ia adalah pelayan dari kedua orang itu. Dukun, Bu, bisikku pada ibu.
Mendengar ucapanku, Ibu dan Gendis semakin takut. Pasalnya mereka sempat mendengar mereka mengancam untuk membunuh kami. Tak lama kemudian, suara seperti malam sebelumnya kembali terdengar. Ada suara sosok yang merintih seperti suara hewan dari arah dapur. Sontak ketiga orang itu pun menghampiri suara itu. Sesajen sudah kuganti, tapi dia masih mengamuk. Bisa bahaya kalau orang-orang tahu kita menguburnya di sini. Bisa ketahuan kalau kita yang membunuh Brotowilo dengan balung mayit, kata dukun bongsor itu menjelaskan pada temannya. Sialan, kuasai rumah ini dan kita urus sendiri balung mayit itu, balas dukun satunya. Lantas, perempuan dan bocah itu? Bunuh, kita kuburkan di bawah rumah ini seperti yang lainnya, ucap orang itu dengan tenangnya. Mendengar pernyataan itu, seketika keringat dingin bercucuran dari tengkuk kami. Maaf, Den. Raden bicara seperti itu bisa terdengar oleh mereka. Mereka sedang tidur di dalam rumah, ucap yang perempuan di antara mereka. Mukanya semakin berhati-hati. Dukun itu malah memukul pintu rumah dan memaksa untuk membukanya. Keluar, teriaknya. Kita habisi saja sekalian malam ini. Mendengar ucapannya, sang perempuan dan dukun yang bongsor itu menurut dan membantunya membuka pintu belakang yang menyambung dengan dapur. Suara langkah kaki terdengar ke arah kami bersama suara golok yang dipukul-pukulkan ke tembok. Bu, gimana Bu? Gendis takut. Aku segera menutup mulut Gendis dan menyuruhnya untuk masuk ke kolong kasur untuk bersembunyi. Buah. Pintu kamar terbuka. Dukun itu masuk ke kamar tempat kami berada. Kami hanya bersembunyi di kolong dipan kayu, dan kami tutupi dengan barang-barang yang sebelumnya memang ada di sini. Tang, tang, tang. Dukun itu memainkan goloknya dengan memukul-mukulnya ke benda-benda di sekitar. Kali ini aku benar-benar takut. Entah sudah berapa kali kami berurusan dengan hantu, namun rasa takut kali ini jauh lebih kurasakan dibanding sebelumnya. Di sini nyawa kami terancam. Aku melihat dukun itu melangkah mendekat ke arah kasur. Ia menyabetkan goloknya di kasur dan memeriksanya. Kakinya benar-benar dekat dengan kami, hanya terpisahkan kardus barang-barang yang kami gunakan untuk menutupi tubuh kami. Ada? Tanya temannya dari luar. Gak ada. Mungkin di kamar lainnya atau di ruang depan, ucapnya sembari melangkah keluar. Kami berdua menahan suara kami sekuat tenaga agar tidak menimbulkan suara yang bisa membuatnya menyadari keberadaan kami. Akhirnya dukun itu pun melangkah menjauh dari kami. Ia melangkah menuju pintu kamar dengan perlahan. Tapi saat itu hampir saja aku berteriak. Aku melihat kaki dukun itu dari bawah kasur. Kaki itu melangkah meninggalkan kamar. Tapi tak jauh dari langkahnya, aku melihat sosok kain kafan lusuh terikat yang melayang mengikutinya. Dukun itu diikuti sesosok pocong. Aku hanya bisa sekuat tenaga menahan diri hingga ia keluar. Tapi aku sadar, lambat laun mereka pasti akan menemukan kami apabila kami tersembunyi di sini. Bu, keluar lewat jendela. Kita kabur lewat hutan, bisikku pada ibu. Gendis menggeleng, ia benar-benar takut. Tapi aku tidak memikirkan kemungkinan lain dan mulai membuka jendela dengan perlahan saat langkah kaki itu menjauh menuju kamar depan. Ayo, masukin dong, bisikku. Dengan hati-hati kami keluar melalui jendela dan mendarat di sisi rumah. Dengan hati-hati aku menutup jendela itu dan mengajak ibu berjalan ke arah hutan yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumah. Setelah merasa aman, kami memperhatikan rumah dari jauh sembari bersembunyi di balik-balik pohon. Dari jauh orang-orang itu kecewa tidak menemukan kami di dalam rumah. Mereka masih di sana beberapa saat sembari membakar kemenyan dan meniupkan asapnya ke rumah kami. Sepertinya itu adalah ritual yang mereka gunakan untuk mengirim makhluk-makhluk ke rumah kami. Tak mau menunggu lebih lama, kami pun bergegas menuju rumah Pak Ngadimin untuk meminta pertolongan. Tapi di tengah jalan aku terhenti. Ada pemikiran yang melintas di benakku. Apa ini semua karena ulahku membuang sesajen itu?
Terlintas pikiran gila di mana aku harus mengeluarkan sesuatu yang disebut dengan nama balung mayit itu dari rumahku agar mereka tidak lagi datang ke tempat ini. Ibu duluan saja, biar aku mengawasi mereka dulu, ucapku pada ibu. Enggak Mukti, kita pergi bareng, perintah ibu. Enggak apa-apa Bu, nanti Mukti nyusul, ucapku yang segera berlari meninggalkan ibu. Aku tahu ibu pasti tidak akan mengizinkan walau berdebat semalaman. Dari jauh aku memastikan ibu melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Ngadimin. Setelah yakin ibu pergi, aku pun kembali mengawasi rumah dari balik hutan. Saat itu salah seorang dukun yang bongsor itu tengah mengubur beberapa benda di halaman rumah dan pergi setelahnya. Setelah merasa keadaan mulai aman, aku pun melangkah kembali menyelinap ke dalam rumah. Gelap, aku mencoba menyalakan lampu tapi tidak bisa. Sepertinya dukun-dukun itu juga memutus kabel listrik menuju ke rumahku. Suasana rumah ini benar-benar berbeda dibanding sebelumnya. Aku pun mencari senter dan menyalakan lampu minyak untuk menerangi ruangan. Saat ada di dalam rumah, aku merasa ada yang aneh. Aku merasa ada yang memandangi rumah ini dari luar. Ada makhluk hitam besar berdiri memandangi rumah ini dari halaman rumah. Aku mengingat itu adalah tempat di mana dukun itu mengubur sesuatu. Aku menjauh dari jendela, berharap makhluk itu tidak melihatku. Tapi dari sisi halaman lain, perlahan muncul pocong yang menggeliat seperti dulu saat kami lihat dari jauh. Aku memastikan hari ini bukanlah Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing. Tapi mengapa pocong itu juga ikut muncul? Kali ini aku benar-benar takut. Aku tak mungkin keluar lagi dengan keberadaan makhluk itu di luar rumah. Aku pun melangkah semakin dalam ke rumah, menjauhi mereka dan menuju dapur. Aku meyakinkan diri sekali lagi, apakah akan menggali sudut itu atau tidak. Keraguan mulai muncul akan apa yang terjadi bila aku menggalinya. Tapi aku yakin, cepat atau lambat, aku harus menyelesaikan masalah ini. Aku pun mengambil palu untuk memecah semen peluran yang menutup tempat itu. Aku ingat titiknya dengan jelas dan membuka celah tanah untuk kugali. Jantungku berdegup kencang menanti apa yang akan kutemukan di bawah tanah ini. Semakin banyak cangkul kuayunkan, semakin cepat napasku merespon ketakutanku. Aku sempat berhenti beberapa saat untuk mengatur nafas dan melap keringat. Namun aku harus menyelesaikan ini. Tepat seperti apa yang ada di mimpiku, cangkulku beradu dengan papan kayu lapuk yang menutupi sesuatu. Aku tidak akan siap bila menemukan sosok yang sama seperti apa yang ada di mimpi. Sosok mayat yang masih hidup. Itu jelas tidak masuk akal. Dengan hati-hati aku menyingkirkan papan kayu itu dan menemukan sesuatu di baliknya. Benar, di bawah rumah kami terkubur sesosok mayat. Tidak persis seperti dengan yang terlihat di mimpiku. Mayat ini tidak membusuk dan kering seperti mumi. Sebagian daging dan kulitnya sudah terkikis dan memamerkan tulang-tulangnya yang sudah menjadi berwarna coklat gelap. Aku berpikir, apa mayat ini yang mereka sebut dengan nama balung mayit? Lantas apa yang harus aku lakukan dengan mayat ini? Apa cukup dengan melaporkannya kepada Pak Sartiman atau warga desa? Bakar. Terdengar suara membisik dari bagian ruangan. Aku mencari asal suara itu dan menemukan setan anak kecil yang mendiami kayu ukiran ular itu, seperti mencoba memberiku petunjuk. Aku tidak mampu berpikir lagi. Sepertinya itu yang harus aku perbuat. Aku pun mengambil minyak tanah dan menyiramnya pada jasad itu. Aku saat itu tidak terpikir, bahkan mungkin saja yang kulakukan akan membakar rumahku. Hanya sedikit minyak tanah yang kupunya. Aku pun melemparkan korek api dan membiarkan minyak itu menyala pada jasad itu. Suara itu terdengar lagi. Suara seperti tangisan hewan liar yang kudengar kemarin. Kali ini terdengar lebih jelas, berasal dari jasad yang kubakar ini. Api itu menyala tidak terlalu lama. Ia mati dengan sendirinya. Mungkin jumlah minyak yang kusiramkan sangat jauh dari yang dibutuhkan untuk membakar jasad seseorang. Aku mencoba mendekat untuk mengetahui keadaan mayat itu.
Tetapi tepat saat aku hendak melihat wajahnya, tiba-tiba sebuah tangan menarikku ke dalam lubang yang kugali sendiri. Seketika rasa takut dan rasa panikku membuatku kehilangan kesadaran. Hawa dingin begitu menusuk di sekujur tubuhku. Aku mendengar suara-suara aneh dari sekelilingku. Ada suara tawa seorang wanita. Krrrr. Raungan hewan buas, hingga suara tangis yang terdengar pilu. Aku pun membuka mata dan mendapati diriku berada di tempat berbeda. Di sekitarku terlihat pepohonan rimbun dengan kabut yang tebal. Aku menyadari bahwa tubuhku terbaring di sebuah benda yang tertutup oleh ikatan bambu-bambu. Aku memperhatikan semuanya dan menyimpulkan saat ini aku sedang berada di dalam sebuah keranda. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba terlihat sosok wanita berwajah rusak melayang mendekat ke arahku. Ia melayang dengan baju putihnya yang lusuh berkibar dengan noda darah. Ia mendekat dan matanya terus menuju ke arahku. Aku ingin lari dari keranda ini, namun di sisi sebelahku sudah ada sosok pocong yang memantauku dari belakang semak. Tolong ibu. Teriakku mencari pertolongan siapapun yang mungkin bisa mendengar. Sayangnya tidak ada tanda-tanda manusia lain di hutan ini. Tangan kuntilanak itu meraba keranda dan mencoba menggapaiku. Namun hanya jari-jari pucatnya yang bisa masuk dan mencoba menyentuhku. Pergi. Aku menangis sejadi-jadinya meratapi kejadian ini. Namun bukannya pergi, semakin lama malah semakin banyak makhluk yang berkumpul di sekitarku. Saat melihat ke atas, seorang kakek dengan satu kaki tengah menatapku dari atas pohon, dengan sebelah matanya yang bolong. Dari arah bawah ada wanita tanpa kaki yang menyeret tubuhnya mendekat ke arahku. Aku hanya bisa menangis sembari membaca doa-doa yang kubisa. Aku ingin menarik nafas sedalam-dalamnya, namun aku sendiri tidak bisa mendengar nafasku. Setelah cukup lama aku bertahan dalam keadaan ini, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara doa-doa yang dibacakan oleh orang banyak dari salah satu sudut hutan. Perlahan satu persatu makhluk itu pun meninggalkanku dan menjauh. Memastikan tidak ada makhluk lagi di dekatku, aku berpikir untuk memaksa keluar dari keranda ini. Aku mencari ikatan di salah satu sisi keranda dan ingin mencoba membukanya. Tapi tiba-tiba dari jauh, terlihat sosok nenek yang menatapku. Itu adalah nenek berambut putih yang pernah kulihat di rumah. Ia hanya menatapku dan menggeleng seolah memberi isyarat. Apa artinya aku tidak boleh keluar dari keranda ini? Bagai menanti hal buruk terjadi, aku memilih tetap berada di keranda ini, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara itu, suara doa-doa yang dibacakan tadi mulai hilang dan kabut semakin tebal. Sekali lagi muncul sosok-sosok mengerikan yang mendekat ke arahku. Kali ini ada sosok yang jauh lebih mengerikan. Sosok hitam besar keluar dari dalam kabut. Aku sekilas mengenal sosoknya. Sosok itu seperti yang aku lihat di halaman rumah tadi. Ia menatapku dari ketinggian dengan penuh amarah. Suaranya menderu meneteskan liur hitamnya yang jatuh ke keranda dan menimpaku. Aku yakin makhluk ini sedang marah. Semakin ia menggeram, semakin makhluk lain tidak berani mendekat. Jelas makhluk ini begitu berbahaya. Aku tidak bisa berbuat apapun selain berdoa dan memasrahkan diri pada Tuhan atas apa yang akan terjadi. Hingga sebelum sempat makhluk itu melakukan apapun, aku mendengar suara ayat-ayat suci dari suara yang kukenal. Aku mencoba mengikutinya sembari menutup mata, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Pencipta. Mukti, tangannya mulai gerak, Pak. Aku mendengar teriakan ibu tak jauh dari telingaku. Dengan segera aku memaksa membuka mataku dan mendapati diriku tengah berada di sebuah ruangan dengan dikelilingi banyak orang. Ibu. Aku berteriak menangis memeluk ibu dan gendis. Pak Sartiman terlihat bernapas lega saat mengetahui aku telah mendapati kesadaranku. Ini di mana, Bu? Mukti di mana? Mukti kenapa? Tanya aku.
Ini di balai desa. Kamu udah 2 hari nggak sadar, nak, jawab ibu. 2 hari, aku tidak merasa selama itu. Seingatku aku hanya beberapa jam setelah kejadian. Aku berusaha mengingat apa yang aku lakukan sebelum kehilangan kesadaran. Bu, ada mayat. Ada mayat dikubur di bawah dapur kita. Teriakku menceritakan apa yang kutemukan. Pak Sartiman mendekat dan menepuk bahuku. Sudah, jangan terlalu dipikir dulu. Kami sudah urus semuanya, ucap Pak Sartiman. Ia pun bercerita menemukanku terbaring di lubang yang kugali di dapur, bersama sesosok jasad yang sudah gosong dan rapuh. Namun saat itu tubuhku kaku sekaku-kakunya, tak bisa digerakkan sedikit pun. Saat itu ibu histeris dan meminta bantuan warga untuk menolongku. Santet balung mayit, ilmu hitam tingkat tinggi yang akan terus mengincar korbannya sampai semua keturunannya mati. Saat semua keturunan korbannya sudah mati, baru jasad itu bisa membusuk. Jelas Pak Sartiman. Gila, masih ada hal seperti itu di alam ini. Terlebih mereka menyimpan jasad yang mereka gunakan untuk media santet itu di rumah kami. Ada 2 dukun dan seorang wanita, Pak. Mereka pelakunya, ucapku. Pak Sartiman ternyata sudah mendengar cerita itu dari ibu. Menurutnya setelah santetnya digagalkan, ilmu itu akan berbalik dan meminta perapalnya sebagai medianya. Ia juga bercerita bahwa jasad itu sudah dibakar sampai habis. Mengenai benda-benda yang ditanam di halaman, rupanya Pak Sartiman juga sudah menemukannya dan membakarnya. Jadi yang membuat warga desa kesurupan itu, setan kiriman dukun itu, tanyaku. Benar, itu semua perbuatan mereka. Ibu bertanya, apa kami sudah bisa menempati rumah itu lagi, dan apa mungkin akan ada yang mengincar kami setelah kejadian ini. Pak Sartiman menjawab bahwa dibakarnya balung mayit seharusnya membuat dukun-dukun itu menerima imbasnya. Dari penjelasan Pak Sartiman, sepertinya ia sudah memvalidasi hal itu. Namun ia tidak ingin memberitahu caranya. Setidaknya ia ingin agar kami bisa tenang. Mas Mukti tidur lama banget. Gendis takut. Mas Mukti mimpi apa selama itu? Tanya Gendis. Aku mengingat apa yang terjadi saat tidak tersadar dan menceritakan pada Pak Sartiman mengenai aku yang berada di dalam keranda di dalam hutan, mengenai sosok-sosok yang mengincarku, hingga sosok nenek-nenek yang memberiku isyarat. Pak Sartiman mengatakan bahwa aku beruntung menurutnya. Bila aku sampai keluar dari keranda itu, mungkin saja nyawaku tidak bisa selamat. Apa itu berarti nenek itu mencoba untuk menolongku? Setelah kejadian itu, Pak Kades dan warga mengizinkan kami untuk tidur di balai desa hingga rumah kami selesai dirapikan. Selama tinggal di sana kami mendapati banyak cerita tentang rumah kami. Aku yang bercerita bahwa rumah itu adalah saksi hidup dari perseteruan 2 keluarga kakak beradik yang berakhir saling membunuh dan semua jasadnya dikuburkan di tanah itu. Belum lagi ada cerita bahwa tanah itu adalah tempat pemujaan sekte sesat yang pada waktu-waktu tertentu sering mengantarkan tumbal manusia di tanah itu. Sudah banyak generasi yang tinggal di desa ini, dan tanah itu selalu punya cerita mengenaskan di setiap generasinya. Banyak jasad sudah dikubur di sana, banyak ritual sudah terjadi di sana, dan banyak misteri yang masih bersembunyi di sana. Yang pasti, tanah ini sangat tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Setelah lulus SMA, aku mendapat pekerjaan dari seorang juragan di kota untuk mengantar hasil desa ke kota. Awalnya aku hanya dibayar serabutan, namun seiring berjalannya waktu, aku pun mendapat kepercayaan untuk memegang 1 armada mobil bak untuk pekerjaan ini. Aku mendapat gaji bulanan, dan tak jarang petani-petani desa juga sering memberiku tanda terima kasih karena sudah melariskan jualannya. Padahal aku sudah cukup tenang bisa membalas budi pada warga desa yang sering membantuku mengenai masalah rumahku. Aku sempat bertanya pada bos, apakah aku boleh menerima uang dari mereka. Namun menurutnya, selama bisa memastikan hasil panen tetap memiliki kualitas yang baik, itu bukanlah masalah.
Lagi pula bos pun sadar, gaji yang ia berikan masih jauh dari standar gaji karyawan kota. Sesuai nazarku dulu, saat aku mulai bisa mencari uang, yang kuutamakan adalah mencari tempat tinggal untuk pindah dari rumah itu. Aku pun mengontrak sebuah rumah sederhana yang tidak begitu jauh dari sekolah Gendis. Walau kecil, ibu dan Gendis merasa nyaman dan betah. Aku cukup lega saat akhirnya harus meninggalkan rumah yang berdiri di tanah wingit itu. Setelah yakin ibu dan Gendis nyaman tinggal di kontrakan, aku pun meminta izin pada ibu untuk menghancurkan rumah yang berdiri di tanah wingit itu. Ibu setuju, terlebih aku sudah memiliki cukup tabungan untuk membeli tanah yang suatu saat akan kami bangun rumah kami sendiri. Kisah mengenai tanah wingit berakhir di sini. Kini tanah itu dialihkan sebagai tempat pemakaman, namun biasanya warga luar desa yang tidak mendapat lahanlah yang dimakamkan di sana. Sedangkan warga desa sendiri masih takut memanfaatkan lahan itu, bahkan untuk memakamkan kerabatnya. Walau begitu, sampai saat ini aku tidak pernah mendengar cerita menyeramkan lagi tentang tanah wingit. Entah memang sudah tidak ada, atau memang aku yang sudah tidak pernah mencoba untuk mendekatinya lagi. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.